Sementara makmum sudah ngasih ingatkan. Subhanallah dengan. Tapi imam tetap dengan pendiriannya, bahwa menurut dia mungkin pas, katakanlah sholat isya gitu ya. Lantas apa reaksi makmum? Tetap ngikutin imam. Tentang tadi ya kasus bahwasanya imam sudah di sujud terakhir dari sholat, sudah bangkit dari sujud, makmum memperpanjang sujudnya dengan doa. Ya enggak? Oke, bagaimana seperti itu? Baik. Di sini akan masuk fihi mas'alatani, ada dua masalah di sini ya. Fi waqti takbirat ihram lil makmum, itu apa? Di waktu takbirat ihram ya. Imam mengucapkan takbirat ihram itu, makmum kapan mengucapkannya? Nah, yang kedua, fi hukmil man rafa'a ra'sahu qabla imam. Hukum bagi mereka yang mengangkat duluan kepalanya daripada imam, dulu imam misalnya, jangan gitu. Tapi tadi pertanyaan Pak Panto tadi apa? Ini malah memperpanjang, mengakhirkan daripada pengikut imam ya. Baik. Waktu takbiratul makmum ya. Kapan waktu takbiratul makmum itu? Nah, ini. Wa ma ikhtilafin fi waqti takbiratul makmum. Perbedaan pendapat yaitu apa terkait dengan makmum itu mengucapkan takbiratul ihram itu kapan? Enggak. Fa inna malikan istahsan ayyukabbira ba'da faraghil imam min takbiratul ihram. Ya, sebaiknya ya makmum itu mengangkat takbiratul ihram, ayyukabbira ba'da faraghil imam min takbiratul ihram, setelah imam selesai mengucapkan takbiratul ihram. Allahu akbar, baru makmum mengucapkan Allahu akbar. Jangan imam mengucapkan Allahu akbar, Allah, baru mengucapkan Allah, makmum juga sudah mengucapkan Allah. Sering nggak kita saksikan gitu, Pak? Jangan-jangan kita juga gitu kan. Nah, menurut Imam Malik, istahsana akan lebih baik ayyukabbira ba'da faraghil imam min takbiratul ihram. Nunggu imam selesai dulu, ya enggak? Baru sudah takbiratul ihram, berarti kan sudah selesai gerakannya. Allahu akbar. Baru makmum mengucapkan Allahu akbar. Atau juga ketika rukuk dan sujud tadi kan Allahu akbar. Kan ada jeda waktu, Pak. Di situ kan. Itu berarti menurut saya boleh saja, tapi jangan sampai lama-lama, nanti keburu makmum imamnya sudah mengucapkan salam. Ya, kenapa? Karena kita perintahnya apa? Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu diikuti, dijadikan imam untuk diikuti. Kalau lama-lama sujud, imam sudah tasyahud, kita masih ini, sudah mau salam kita masih sujud, berarti apa? Menunda-nunda mengikuti imam. Nah, disersi lah jatuhnya kan. Kalau di polisi gimana tuh, Pak? Pelanggaran, Pak ya. Telat sebenarnya kan. Yang sampai terlalu telat. Nah, ini menurut pendapat utama yaitu apa? Menurut Imam Malik akan lebih baik kita mengucapkan takbiratul ihram itu setelah imam selesai. Sudah tuntas Allahu akbar atau sami Allahu liman hamidah. Kan udah berdiri tuh. Baru mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, itu. Jadi nunggu selesai imam betul-betul sempurna dari gerakannya, baru makmum mengikutinya. Faragh, ini sebenarnya faragh itu kosong, udah selesai benar gitu, Pak. Ya. Ini qala wa in kabbara mau ajza. Nah, adapun jika ya berbarangan juga boleh saja. Wa qad qila innahu la yujzi'uhu
Wa imma in kabbara qablahu fala yujzi'ahu, ya. Atau juga ada yang mengatakan tidak boleh berbarengan dengan imam mengucapkan takbiratul ihram. Maka kalimat daripada Imam Malik mengatakan istahsan, akan lebih baik kita setelah menunggu imam selesai faragh min takbiratul ihram. Kenapa? Kita tidak tahu, kadang imamnya senior ya, gerakannya antara gerakan mulut sama ininya kadang kan gitu, kita bangkit dari duduk ya, dia sujud kan, Allah, kadang imamnya duduk iftiras dulu, makmum sudah naik. Nah sering gitu kan. Nah itu juga harus jadi perhatian kita, jangan sampai apa, mendahului imam. Nah ini ya. Wa qala Abu Hanifah wa ghairi yukabbir ma'a takbiratul imam. Ya, Imam Abu Hanifah dan selainnya mengatakan bahwasanya yukabbir ma'a takbiratul ihram ma'a imam, berbarengan dengan imam. Ini fa in faragha qablahu lam yajuz, ya. Atau tapi tidak boleh mendahului imam menyelesaikannya itu. Ya tadi berarti kan apa? Kadang-kala tadi kita makmum ini lebih gerakannya lebih gesit daripada imam. Entah apa gitu ya. Ya, jadi intinya tidak boleh lah ya. Wa amma Syafi'i, ada dua pendapat di sana. Pertama, ahaduma mithlu qaul Malik. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, apa? Lebih baik nunggu imam selesai dulu gerakannya sempurna baru Nah, ini juga kritik kita nih ketika bulan Ramadan nantinya kan, sholat tarawih itu kan. Ada sholatnya super kilat itu, super duper kilat gitu kan. Sholat tarawih bisa selesai dalam berapa detik itu. Allah. Itu kayak gimana tuh sholatnya itu? Ya gitu, itu sudah jelas bertentangan dengan hadis Nabi. Apa yang dilakukan oleh video yang viral tersebut? Ya, karena hilang tumakninanya ini ya. Wasani annal ma'mum in kabbara qabla imam ajza, ya. Bahwasanya makmum in kabbara qabla imam ajza, ini masih dapat pahala walaupun dia mendahului imam. Jadi Imam Syafi'i ada dua pendapat di sini. Kenapa? Wasababul khilaf, ada dua hadis yang bertentangan. Pertama, qauli sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru. Ya, ketika imam mengucapkan takbir, maka kalian juga mengucapkan takbir. Hadis yang kedua, ma ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika mengucapkan takbiratul ihram di salatnya min salat, thumma asyara lahum, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, anim kuthu, kalian tetap di sini. Nabi kemudian pergi keluar padahal yang imam. Enggak, fazaba summa raja wa ala ra'sihi atharul ma. Ya, kemudian Nabi kembali lagi sholat menjadi imam. Ya, ini kalau kita terapkan di sini mengikuti ini khususiat nih Pak, khususiat kepada Nabi. Kalau zaman sekarang tidak boleh. Kenapa? Ya imam batal ya harus mundur. Kalau ini kan konteksnya apa? Nabi ketika sholat menemukan ada bekas apa istilahnya kotoran, kemudian Nabi membersihkannya, kemudian balik lagi menjadi imam. Nah itu konteksnya beda konteksnya, khususiat untuk perbuatan Nabi. Kalau kita yang orang biasa ini ya tidak boleh. Imam batal ya harus mundur ganti dengan naib imam atau imam yang posisi di belakang imam. Maka penting sekali yang di belakang imam itu jangan orang sembarangan, ya enggak? Imam tetap ataupun juga nanti di belakangnya itu adalah apa? Ini orang-orang yang
yang siap untuk suatu ketika ditunjuk menjadi maju ketika imam tiba-tiba darurat. Maka perlu harus ada pintu darurat di sini. Nah, kita ada nih, Pak. Paling kita mundur sini ya. Ada kita pintu darurat, Pak ya? Loh, kalau duduk di mimbar kalau baru 1 rakaat kasihan, Pak. Enggak dapat berjamaah dia kan? Maka perlu ada pintu darurat tadi, Pak. Ini usulan ini. Lurus nih ya. Ini belum ada pintu darurat kita nih kan? Hah? Ya harus dong. Kita aja masih kita yang kecil ada pintu daruratnya kok. Proyek baru. Dana lagi katanya. Tapi memang harus seperti itu, Pak. Memang harus ada pintu darurat gitu kan. Di samping pintu untuk sound system ada pintu untuk, atau juga nggak apa-apa di alur pintu sound system gitu kan. Untuk ini. Ya seperti itulah ya. Kenapa? Ya kita tidak tahu tiba-tiba tadi ya imamnya batal ya. Nggak mungkin misalnya dia mundur maju lagi, nggak mungkin kan, melewatin sop-sopnya ini, maka harus dia keluar dari samping ya gitu. Baik ya itu ya. Kemudian man rafa'a ra'sahu qabla imam ya. Wa amma man rafa'a ra'sahu qabla imam, ada hadis Nabi ya, wa zaqam ila anna salatu tabtul ya, bahwasanya ketika orang mendahului imam ketika ini berdirinya mendahului imam ya, hadis dari Wa'id bahwasanya allazi fi zalik allazi jaa fi zalik wa huwa qaul sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa barik alaihi amma yakhabul ladzi yarfa'u ra'sahu qabla imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Orang yang mendahului mengangkat kepalanya dari imam, maka semoga Allah gantikan kepalanya menjadi kepala keledai. Kan saya ingat tuh pernah waktu kecil itu baca buku apa, masih kebayang sampai sekarang. Itu pentingnya kalau zaman dulu ya, ada buku belinya di pasar tuh kan. Hobi saya dulu gitu, pasar nggak jauh dari rumah, ke pasar beli, ada yang ngampar beli buku itu, buku sholat gitu kan. Kadang juga beli buku-buku komik lah ya kan. Tapi cari yang sholat. Ada gambar orang yang mendahului imam digantikan dengan kepalanya keledai, bukan kedelai ya, keledai. Nah, kalau yang tadi kasus pertanyaan Pak Manto, ya tadi kan berarti jelas tidak mendahului imam. Tapi kalau lama-lama takutnya nanti apa? Imam keburu salah, makmum masih sujud. Nanti jangan berlama, Allah tutawil kathiran, jangan diperpanjang. Kalau mau perpanjang nanti di sholat tahajud lah sendiri gitu kan. Sholat tahajud, di situ kita curhat besar-besaran gitu kan. Kalau ketika sholat ini berjamaah sini, takut kata orang oh ini makmumnya ini khusyuk benar katakan, ujung-ujungnya apa? Jadi prasangka zon persangka itu dosa, ya enggak. Jadi untuk menghindari fitnah, ojo suwi-suwi Pak sujudnya. Kalau mau lama-lama ya nanti ketika sholat tahajud ataupun sholat di rumah ataupun di sholat sunnahnya di rumah. Mau panjang-panjang mau ini, tapi jangan sampai ini batal pula sholatnya nanti kan gitu. Ya, jangan sampai nangis-nangis yang berlebihan gitu kan, bisa membatalkan sholat. Baik, itu ya Pak, teman-teman pertanyaan itu jawaban terhadap intinya kita tidak boleh mendahului imam, ya. Dan imam yang lebih baik apa? Nunggu imam betul-betul tuntas, ya, tumaknina gerakannya, bangkit dari ruku dengan sempurna, baru kita bangkit ruku, bangkit dari sujud juga sama. Takutnya tadi imamnya duduk duduk dulu ya kan, makmum sudah ngadep duluan, imam masih duduk. Nah itu jadi udah kepala keledai itu. Itu ya, na'udzubillahi min zalik. Intinya Pak, jangan sampai mendahului imam. Baik. Berikutnya masih ada waktu. Fima yahmilu, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya. Diikutin tadi di nama ju'ilal imam yu'tamma bi, jadi imam itu diikutin ya. Ketika dia betul-betul yakin dari
bahwasanya sudah pas jumlah rakaatnya, sudah diingatkan, masih ngeyel juga, ya kita ikutin saja. Tapi setelah misalnya salam, diingatkan lagi, salah, imam juga harus, kalau pemahaman saya selama ini seperti itu ya, pengetahuan saya, imam juga harus segera berdiri, menambah kekurangan, kemudian sujud sahwi. Berarti insya Allah nanti juga mungkin ketemu pembahasannya tentang itu nanti. Tapi sepanjang pelajaran yang pernah saya pelajari seperti itu, imam ngeyel, dia yakin dengan ini, tapi ketika salam dia mulai sadar gitu kan, makmum bergemuruh kurang, nah, masa imam juga ngeyel juga itu kan. Makmum yang ini saya kan, apalagi barisan depan yang mereka jelas ikut dari pertama gitu, ngeyel juga, maka harus segera egonya diturunkan, segera ikuti makmum. Tambah 1 rakaat, segera bangkit takbiratul ihram ini ya, kemudian ucapkan salam, sujud sahwi. Seperti itu. Hari terawih itu 11 rakaat. Ketika itu menjalankan witirnya itu 3 rakaat. Kedua, ketika memang kurang Pak, naik lagi dia tambah. Iya, seperti itu. Iya. Ya tadi imam tadi apa? Ngikuti apa? Setelah salam dengar kata makmum, kurang Pak ini nih. Ya segera bangkit. Ojo ngeyel. Kadang ketemunya apa kasusnya ya tadi imamnya ini kan memaksakan diri padahal keliru. Ya, oke, baik Pak. Terus Pak ya. Ya, nanti kalau ketemu kasusnya ada penjelasan ini akan kita bahas ya. Karena berikutnya apa? Pembahasan tentang sholat Jumat nantinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang sholat itu diterima pada saat sholat. Nah, sebelum perintah itu dilaksanakan perintah Allah pada sholat, Nabi itu sempat berusaha Iya. melaksanakan sholatnya bagaimana? Maksudnya apa? Mungkin tidak lima waktu atau bagaimana? Tapi sekarang saya Nabi kan sholat juga Pak. Tidak mungkin tidak sholat. Nah dalam hal ini kalau di Al-Quran kan ada yang awal, akhir, apa itu kalau ada yang mencoba menjumlahkan betul itu apa? Nah itu kan bukan diberikan waktu Islamnya, tapi dalam wahyu diberikan waktu yang 5 waktu itu. Jadi ada beberapa surat dikumpulkan itu, ada yang cuma 2 kan awal surat yang pertama. Ya aqimus sholata liduluki syamsi itu kan. Ya, jadi sebelum Isra Mi'raj itu Nabi sholatnya seperti apa? Mohon yang ada. Nah, ya terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau jujur saya saja belum ini sepemahaman saya belum ada perintah sholat yang qat'iyah itu ketika saya belum menemukan hadisnya bagaimana sholat Nabi sebelum turun Isra dan sebelum perintah Mi'raj ya. Perintah sholatnya seperti apa? Ya, tapi tentunya yang ditanamkan apa sini ada tauhid ya. Tauhid dan turunnya wahyu. Atau juga ketika Nabi misalnya berpindahnya kiblat dari Aqsa ya, ke Masjidil Haram itu setelah Mi'raj. Ya. Setelah Mi'raj berarti belum ada perintah salat perintah salat itu setelah Nabi di Mekah sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Sebelum hijrah berarti masih salatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa, bukan ke Masjidil Haram. Kenapa? Ya tentunya dalam konteks sosiologis saat itu ya tentunya Masjidil Haram, Ka'bah itu masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Ya, situ masih banyak berhala, banyak ini. Yang jelas Nabi tidak menghadap ke Ka'bah ketika turun perintah salat. Ya. Kemudian baru setelah turun perintah setelah hijrah ya, fawallu wujuhakum syatrah ya.
turun perintah, maka di situ ada masjid Qiblatain di Madinah. Ya enggak? Ketika turun perintah untuk menghadap salat yang menghadap ke Ka'bah dari Masjidil Haram, dari Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Itu setelah di Madinah, setelah hijrah. Dan salatnya ya sesuai perintah Nabi, shollu kama raaitumuni salat kamu seperti aku salat. Dan selama periode Mekah, ya sepengetahuan saya gitu kan, ya Nabi menunggu turunnya wahyu, kemudian membaca Al-Quran. Islamnya Umar bin Khattab kan gitu, ketika mendengar Hafsah mengaji di rumah, ya enggak? Datang, siapa yang ngaji ini kan? Ganggu-ganggu aja. Itu aja ibadahnya sebatas itu. Itu yang saya pahami. Kemudian masalah haji juga pelaksanaannya ketika Nabi setelah sudah hijrah. Jadi belum ada perintah salat itu benarnya. Yang saya pahami yaitu betul-betul ketika Isra dan Mi'raj, peristiwa Mi'raj. Penetapan 5 waktunya, tata cara salatnya itu setelah ada perintah salat. Kenapa? Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu kan dirikanlah salat liduluki syams, ya, ketika matahari akan tenggelam, ila ghasaqil lail, sampai terbenam matahari. Wa qur'anal fajr, sampai terbitnya ketika matahari akan terbit, yaitu waktu subuh. Ya, innal qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, karena waktu subuh itu banyak masyhur disaksikan langsung oleh para malaikat. Ini keutamaan di antara keutamaan subuh.